Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, jamaah majelis taklim Masjid Bayangkara rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan malam ini Allah taala mudahkan kita untuk kembali tabarruk, ngalap berkah di tempat yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum saya sampaikan materi bahasan kita, nyuwun sewu Bapak dan Ibu semuanya, tolong jangan zalimi orang lain. Jangan zalimi orang lain. Aku ora zalim Ustaz, zalim sebagiannya. Sudah datang ke majelis, kancane diajak ngobrol itu zalim jemaah. Tolong yang di majelis diam, tidak ada yang berbicara. Baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu sama saja, diam semuanya. Kalau sudah di majelis, sudah dari rumah, pengorbanannya itu jauh. Panjenengan itu sudah berkorban, meluangkan waktu, datang ke majelis, dijak ngobrol. Ini yang ngajak yang zalim. Tolong dipahami yang semacam ini. Yang harusnya bisa dapat memahami pelajaran ataupun satu hadis terlewat gara-gara panjenengan orang zalim kepriwe. Saya bahkan di sebagian majelis saya katakan kepada panitia, tolong panitia besok-besok lagi di depan pintu masjid kasih lakban sepertil kayak gitu. Men tutuk mboten matur mawon terus. Ada apa sih? Giliran diam di majelis harus ngobrol. Kalau suruh ngobrol, suruh membahas, nggak mau, diam kayak gitu. Yang di belakang, yang di depan, tolong diperhatikan adabnya majelis. Bener-bener orang yang datang ke majelis itu pengen dengar ilmu, untuk dengar urusan panjenengan. Jenengan paham apa urusan? Nguprus karo wong kayak gitu. Ngobrol yang gak jelas di majelis saja, siapa saja. Saya mengingatkan ini di majelis ini bukan karena saya yang megang majelis, tapi sudah sering dapat aduan di majelis panjenengan, di majelis saya, di majelis ustadz yang lain, di majelis yang lain, modelnya tipenya kayak gitu. Ada saja tipikal orang-orang yang zalimi orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau jenengan merasa tersinggung, alhamdulillah, berarti masih ada rasa. Nah sing beberapa sing diomong lagi orang tersinggung gitu. Beberapa banget mbak, subhanallah, orang mudeng kayak gitu. Tolong dipahami yang semacam ini. Di majelis siapa saja, jenengan ngaji di majelis ini, ngaji di Masjid Agung, di Masjid Jensud, di masjid yang lainnya, di majelis siapa saja, kalau ada yang berbicara, tolong diam. Berkahnya majelis itu ketika jenengan mendengar Quran dibaca, jenengan paham.
dibacakan hadisnya dengan pahami, itu berkahnya majelis. Bukan punya teman nanti ngobrolnya habis majelis, atau tadi pas majelis buka bersama kayak gitu ngobrol sama teman-teman majelis tadi, nggak ada masalah. Tapi di saat sudah bermajelis, apalagi dibacakan Quran, apalagi dibacakan hadis Nabi, sudah nggak ada hak untuk berbicara. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas malam ini sebuah judul, ketika waktu lebih berharga dari emas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan yang luar biasa harus ada dalam diri seorang muslim ketika masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa. Tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Namun greget menyambut 10 hari pertama Dzulhijjah ini di masyarakat kita belum muncul. Gregetnya itu belum ada. Kalau 10 hari terakhir Ramadan, Masya Allah sudah muncul. Maka di antara ya tugas yang saya tunaikan adalah bagaimana turut mengenalkan fadilah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, agar apa? Agar kaum muslimin mereka panen dengan pahala yang berlimpah di awal bulan Dzulhijjah ini. Meskipun tidak sampai ke tanah suci, meskipun mungkin tidak bisa berkurban, tetapi ingat, ada amalan-amalan lain yang bisa dimaksimalkan oleh seorang untuk mendapatkan raihan pahala yang melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal saleh yang dikerjakan di dalamnya tidak bisa ditandingi oleh amal saleh yang dikerjakan di selainnya. Nggak mungkin akan ditandingi, sudah istimewa banget. Dan Nabi SAW menyebutkan al-amalu salih, amal saleh. Maka kita harus memahami apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah. Amal saleh itu amalan yang terkumpul padanya niatannya ikhlas karena Allah semata, mengerjakan amal tersebut lillah, mengerjakan amalan tersebut mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, satu amal dikatakan sebagai amal saleh ketika mengerjakannya orang tersebut merealisasikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merealisasikan amal yang dia kerjakan itu satu amalan yang benar-benar otentik berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya banyak yang menunjukkan bahwa amal tersebut pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di saat mendapatkan pemaparan seperti ini, para sahabat, karena mereka itu orang-orang yang sangat semangat dalam beramal, mereka langsung membandingkan sabda Nabi ini dengan jihad. Ya Rasulullah,
tidak pula jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi memberikan pembanding agar para sahabat jelas, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang yang dia keluar di jalan Allah, mengorbankan dirinya, mengorbankan semua hartanya, dan tidak balik lagi dengan sesuatu. Habis hartanya, dirinya dikorbankan di medan perang. Yang semacam ini bisa mengalahkan apa? Amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau cuma jihad biasa, manggul senjata ke medan perang, meninggal di sana, tidak bisa menandingi. Yang bisa menandingi, berangkat ke medan perang dengan semua harta yang dia miliki, dan habis di saat itu, dirinya juga habis. Dia korbankan jiwanya, barulah bisa menandingi keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ketika kita dapati hal yang semacam ini, seharusnya kita langsung tergerak untuk bagaimana kita menyambut pemberian Allah, karunia Allah yang begitu luar biasa ini. Kita masih diberikan waktu oleh Allah. Bahkan bukan hanya sekedar waktu, Allah karuniakan kekuatan, Allah karuniakan kesehatan, dan sederet nikmat-nikmat yang lain yang menjadikan kita itu harusnya bisa maksimal dalam ibadah kepada Allah. Namun sering saya ingatkan, kemampuan beramal itu tumbuh dari kemauan. Kalau sudah mau, baru nanti setelahnya muncul kemampuan. Dan kemauan itu muncul ketika tahu tentang fadilah, tahu tentang keutamaan. Runutannya seperti itu. Kita belajar, tahu fadilah amalan, kita ngerjakan, ada kemauan, kita ngerjakan, kayak gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hari yang kita sedang berada di dalamnya adalah hari yang sangat istimewa. Kalau di 10 malam terakhir Ramadan, hampir semua orang sudah tahu lah. Tapi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sedikit orang-orang yang sudah langsung menyingsingkan lengan baju, apa yang bisa kerjakan gaya kebaikan dia maksimalkan. Masih jarang orang yang seperti itu. Kenapa kok semangat banget sih puasa kawit tanggal 1 tekan tanggal 9? Kenapa kok semangat banget sih kawit tanggal 1 tekan tanggal 9 kok sedekahnya gencar banget? Kenapa? Itu masih jarang kita dapati yang seperti itu. Harus dihidupkan, harus dihidupkan. Ini karunia dari Allah. Para ulama menyebutkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan kalau siang harinya. 10 hari terakhir bulan Ramadan malamnya lebih istimewa dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Malam harinya lebih utama yang mana? Ramadan. Siang harinya lebih utama yang mana? Dzulhijjah. Kenapa sebabnya? Para ulama ada yang menyebutkan karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu terkumpul semua bentuk ibadah yang menjadi pokok daripada syariat Islam. Ada tauhidnya jelas banget. Saudara-saudara kita yang ada di tanah suci, mereka melafazkan kalimat tauhid. Talbiyah itu kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salat jelas ada. Kemudian zakat dengan adanya bersedekah muncul di sana. Demikian juga berkorban, termasuk mengorbankan sebagian harta. Kemudian puasanya ada.
Dan yang paling spesial adalah hajinya. Di hari yang lain apa ada? Ada orang bertalbiyah ketika berihram untuk umrah, tapi tidak ada di sana wukuf di Arafah, tidak ada di sana mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah, itu nggak ada kecuali di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang sangat besar ketika Allah masih ngasih hidup kepada kita. Bersegera, besok masih ada hari, sudah 2 hari ya kemarin sama sekarang kan, tadi hari kedua, maka masih ada sisa beberapa hari ke depan. Mari kita istimewakan, kita sambut. Pak Ustadz nak puasa kena lemes banget rasanya kok. Sing liyane wis nek ora gelem puasa. Sing liyane siap kiamat. Tapi sing temenan sedekah duitnya sedikit. Alasannya apa nih? Kon sedekah duitnya sedikit. Kon puasa jadi lemes. Ya wis salat sunnah sing akeh. Apa alasannya? Maca Quran sing akeh ora lancar macane gitu. Apa maningnya ibadah yang lain coba? La ilaha illallah. Nggo jenengan, bukan untuk saya. Nggo jenengan dewek. Beramal itu kan buat jenengan sendiri, bukan buat yang lain. Masa orang eman kalau dewek gitu kan? Nggak sayang sama diri sendiri, yang bekal masih sedikit, perjalanan jelas akan sangat jauh, akan sangat lama. Kau nggak kasihan sama diri sendiri, kau nggak dibekali diri dengan apa? Sesuatu yang bisa membahagiakan kelak. Di akhirat nggak ada Pak, nanti bekalnya itu dengan bawa makanan kulineran, itu nggak ada. Nggak ada makanan, nggak ada minuman sudah. Yang jadi makanan minuman itu amal ibadah kita. Nanti akan berubah dari Allah menjadi karunia berupa makanan dan minuman. Kalau kita nggak punya amal ibadah, bagaimana kita akan hidupnya di sana? Sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wal fajri wa layalin 'ashr. Dalam surat Al-Fajr ayat yang pertama dan yang kedua, demi fajar dan malam-malam yang 10. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin 'ashr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah sebutkan dalam sumpahnya berupa waktu fajar karena keagungan salat subuh yang ada padanya. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan salat subuh, tegakkanlah salat subuh, karena sesungguhnya salat subuh adalah salat yang masyhuda, disaksikan, dihadiri oleh para malaikat. Walayalin 'ashr disebutkan yang kedua dalam sumpahnya Allah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah ketika bersumpah bebas menyebutkan salah satu di antara makhluknya. Wadduha, ada wal lail, ada wal fajr, ada disebutkan walayalin 'ashr. Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yang memang memiliki keutamaan, memiliki keagungan. Maka kita sedang berada di waktu yang sangat istimewa, yang lebih berharga bagi seorang muslim dari emas yang dimilikinya. Kenapa? Sebabnya tadi, kalau seorang cuma sekedar berinfak dengan emas, itu nggak bisa menandingi keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ingat bahwa orang bersedekah saja tidak bisa menandingi. Yang bisa menandingi bersedekah dengan hartanya semuanya dan mati di medan fisabilillah, di perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah.
ada beberapa amalan yang disyariatkan di awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Puasanya berapa hari? Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Beliau biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ustaz, kalau seandainya sudah kelewat ini 2 hari, saya belum sadar kemarin, sekarang ada pengetahuan semacam ini, pengen puasa, silahkan berpuasa, nggak ada masalah. Karena ini adalah amal ibadah yang sangat istimewa. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dan dari 9 hari ini yang benar-benar harus dimaksimalkan adalah tanggal 9-nya. Tanggal 9. Jangan sampai kelewat. Bahkan orang salaf, para sahabat, mereka itu mengajarkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah sebagaimana mengajarkan puasa Ramadan kepada anak-anaknya. Diajak anak-anak yang sudah biasa, yang sudah mampu berpuasa, seperti kemarin sudah puasa Ramadan, besok nih tanggal 9 disampaikan ada keutamaan yang sangat besar. Nah, dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang dihapuskan dengan puasa 1 hari. Puasa 1 hari menghapuskan, menggugurkan dosa sejumlah berapa? 720 hari. Betul? Kan 1 tahun 360 kali 2. Masya Allah, 1 hari. Betapa ruginya seorang ketika dia hidup di tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian dia tidak mengerjakan sunnah al-Mustafa, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruginya luar biasa jemaah, benar-benar rugi. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara amalan yang bisa dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Itu semuanya bisa dikerjakan. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat keagungannya, bersyukur atas karunia-Nya, dan seterusnya, ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah Ta'ala sebutkan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mengingat Allah di hari-hari maklumat. Maksudnya di sini yang telah ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun hendaknya seorang itu bukan hanya sekedar melafadzkan takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, cuma sekedar dilafadzkan. Tidak. Muslim nggak sampai di titik itu saja. Apalah artinya kalau seandainya sekarang seorang bertakbir Allahu Akbar, namun dia tidak mengagungkan syariat Allah di kehidupannya, namun dia tidak mengagungkan kalamullah di kehidupannya. Apa artinya itu semuanya, coba? Jadi ada orang-orang yang mereka bertakbir tapi tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupannya. Syariat Allah yang agung, salat, sedikit sekali yang peduli. Ini menunjukkan mereka semuanya mau bertakbir, tetapi sedikit di antara mereka yang benar-benar mau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke masjid mengerjakan salat 5 waktu, itu pengagungan kepada Allah. Para muslimah
tidak bertabarruj, tidak berdandan, tidak bersolek berlebihan. Maka ini pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita biarkan takbir kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ada orang-orang yang mereka bertahlil namun tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat menyedihkan sekali. Kalimat la ilaha illallah mungkin gak putus dari lisannya. Kalimat talbiyah juga mungkin banyak sekali dia keluarkan, dia lantunkan di hari-hari ketika melaksanakan ibadah haji. Namun sayang, kalimat tauhid ini tidak diwujudkan dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Karena ada orang-orang yang mereka masih percaya kepada jimat ketika pulang dari tanah suci, masih percaya kepada adanya penglaris ini itu yang ditempel di tokonya, dipasang di lantai tokonya dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada orang-orang yang mereka melafazkan la ilaha illallah namun dia tidak mentauhidkan Allah di kehidupannya. Dan ada pula orang-orang yang bertahmid, mengucapkan alhamdulillah namun pada hakikatnya dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karunia Allah yang datang di kehidupannya dia gunakan untuk maksiat, bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini bertahmid tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selaraskan takbir kita wujudkan di kehidupan nyata. Tahlil kita wujudkan di kehidupan kita. Hanya beribadah kepada Allah semata. Tahmid kita wujudkan dengan menjadikan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang sangat spesial yang tadi saya sudah isyaratkan, di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah itu ada hari Arafah sebagai puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Nabi SAW beliau menyebutkan al-hajju Arafah. Haji inti dari pokoknya itu adalah wukuf di Arafah. Seorang pergi haji kalau dari Indonesia itu sekitar 40 hari. Ternyata pokok yang paling utama itu cuma kisaran 6 jam. Jadi zuhur sampai maghrib. Itu paling penting. Ritual yang paling penting dalam ibadah haji. Wukuf di Arafah. Berdiam diri di Arafah, memperbanyak doa, istighfar, taubat, dan mengakui karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, hari Arafah adalah hari yang paling agung. Dosa-dosa diampuni. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah bebaskan hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga dengan hamba-hambanya yang berkumpul di padang Arafah. Rambutnya kusut, badannya berdebu, namun mereka dibanggakan. Hatta yubaha bihimul malaikah. Allah berbangga dengan hamba-hambanya yang berkumpul di padang Arafah di hadapan para malaikat. Semoga kita dimudahkan untuk bisa berkumpul di padang Arafah suatu saat kelak. Namun ingat, berkumpul di padang Arafah itu menjadi sangat istimewa cuma tanggal 9 Dzulhijjah. Hari yang lainnya enggak. Panjenengan kemarin saya sudah ngumpul di sana Ustaz. Kapan? Pas umroh. Lewat itu enggak ada keutamaannya. Keutamaan padang Arafah adalah ketika seorang datang di sana tanggal 9 Dzulhijjah, itu saja. Unzuru ila ibadi, Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, lihat kepada hamba-hamba, lihat. Mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya kusut, badannya berdebu. Madza aradu haula'i, dalam riwayat
muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan tentang istimewanya hari Arafah adalah khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa yang sangat istimewa adalah doa di hari Arafah. Maka jangan sampai kita kemudian terlewat. Tapi Ustaz, kenapa aku bingung kawit ganu kepriwe ya Arafah tapi beda karo wong ngumpul nang Arafah. Betul apa tidak Pak? Sebagian orang bingung terus bentau, beda mana Ustaz? Kepriwe tanggal sangane nang kene nang kana wis beda kayak gitu. Betul apa tidak? Sering seperti itu ya. Nyuwun sewu, saya gambarkan seperti ini. Kalau orang yang hidup di Papua Nugini, jangan tahu Papua Nugini, tangganya dewek Papua Nugini itu kan tetangga Indonesia paling dekat di bagian timur ya, betul tidak? Papua Nugini Pak, orang-orang di Papua Nugini kalau mereka puasanya kudu barengi orang wukuf di sana itu nggak bisa. Kenapa? Jangankan orang Papua Nugini, orang Papua saja yang masih wilayah kita, orang Papua dengan orang Saudi beda berapa jam? Beda berapa jam? Bedanya 6 jam. Berarti orang Papua maghrib mereka baru orang bareng kan? Tidak ada syarat orang berpuasa itu harus bareng dengan orang ngumpul di sana. Karena apa? Ya realitasnya susah. Yang saya katakan tadi, orang Papua sekarang suruh bareng dengan masa yang balik pun puasa mending wengi-wengi kayak gitu. Puasanya kudu bareng karo wukuf nang Arafah ya nggak bisa priwe. Di sana jam 12, di Papua sudah jam 6 udah maghrib. Mau dipaksain ya nggak bisa. Dulu sebelum ada alat komunikasi di sini, apakah ada kebingungan seperti sekarang? Tambah canggih malah tambah bingungi gitu. Gimana? Dulu pernah ada gego masalah kayak gitu beda. Mungkin gegonya nanti kalau sudah pada pulang, gemien tanggal sana Dzulhijjah nang kana gue dina apa? Nang kana dina Jumat. Nang kene Sabtu gitu. Paling setelah pada pulang kan baru ribut ramai kayak gitu. Tapi ketika pas bareng-bareng kan nggak ada. Karena hakikatnya yang paling mudah adalah berpuasa dengan hitungan ahli, dengan perhitungan penduduk satu negeri tersebut sudah. Itu paling gampang. Ngikut kepada perhitungan satu lembaga yang dipercaya di satu negeri itu sudah ikuti. Tanggal 9-nya kapan? Ya udah puasanya tanggal 9. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak usah bingung-bingung ketika mau puasa di hari Arafah. Kalau seandainya panjenengan masih ragu, puasanya tanggal 1 sampai tanggal 9 kena jelas kan? Kan puasa kabeh ora gelem, karep milih siji ngeyel gitu. Angel seperti itu. Jadi saya sarankan puasa semuanya, insya Allah kena kayak gitu. Fadilahnya kena insya Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika bertemu dengan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, manfaatkan doa. Terkadang kita itu sudah nggak ada lagi usaha, mau apa lagi yang mau kita kerjakan, sudah mentok usaha kita sampai di titik itu. Apakah Allah tidak mampu untuk memberikan kemudahan kepada hambanya di saat itu? Begitu mudah bagi Allah. Tinggal ketuk pintu doa, datang kepada Allah dengan menghibah. Hati yang tunduk merasa butuh kepada Allah, hati yang berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk hambanya. Tidak perlu takut,
untuk memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitungan duniawi, mata kita melihat, telinga kita mendengar, minta kebaikan yang kita tahu, gak ada salah. Sudah, teruskan, lanjutkan dalam doa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tiba di hari Idul Adha, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di sana ada pensyariatan ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini diperintahkan oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, dirikanlah salat tersebut karena Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah, sembelihlah hewan kurban. Ada dua istilah, ada istilah dzabah, ada istilah nahar. Dzabah itu nyembelih, engek-engek. Bahasanya gimana Pak? Jadi kan paham kok nyembelih engek-engek? Tahu? Bahasa Indonesianya gimana? Nyembelih yang modelnya seperti ini, itu namanya dzabah. Ada istilah nahar. Nahar itu dengan ditikam. Kalau yang tadi dzabah itu dengan model pakai pisau atau apa namanya, bendok yang panjang, itu namanya dzabah. Kalau an-nahar itu namanya ditikam, nyembelih tetapi caranya itu ditikam. Yang biasa dipraktekkan nahar padanya adalah unta. Yang saya lihat orang-orang Arab kampung ketika mereka berkurban dengan unta, mereka ikat kakinya, unta diderumkan. Bahasa Indonesia apa diderumkan? Bukan derem, diderumkan, bukan diderumkan. Untanya suruh derum, tahu kan, paham derum? Ada yang mau nyontohkan? Unta diderumkan, diikat kaki depannya, salah satunya biasanya kaki depannya diikat biar nggak lari. Kemudian kan lehernya panjang, dipegang kepalanya, kemudian ujung pangkal leher mendekati badan itu kan ada kayak yang nggak ada tulang kerongkongannya, yang kulit aja, itu ditojos di tadi yang saya ditikam dengan kayak belati atau pisau, jelek kayak gitu saja, dan digerakkan sedikit tok, tidak banyak-banyak. Itu namanya nahar. Dan itu sudah sangat sangat mujarab ya, nyembelihnya itu cek sudah sorget, darahnya itu mengalir banyak banget sudah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala sebutkan fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat karena Rabbmu, dan berkurbanlah. Dan berkurban ini adalah amal yang paling istimewa di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Ma min amalin ma amila adamiyun." Tidaklah seorang anak Adam beramal. Ma amila adamiyun min amalin. Tidaklah seorang anak Adam beramal. Yauman nahar, di hari ke-10, ahabu ilallah min ihraqid dam, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari menyembelih hewan kurban. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya masing-masing di sini semuanya yang hadir kurban, ketone mandanake orang semua yang di sini hadir kurban, masing-masing kurban, banyak apa tidak? Banyak. Dan jamaah Masjid Bayangkara itu bukan hanya panjenengan saja, kalau semuanya berkurban itu banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang mengatakanlah orang mampu. Nah, ngomong orang mampu salah wae, orang mampu tekan mati orang mampu. Sisa buktikan. Kalau ngomong orang mampu terus kayak gitu. Tetapi orang itu harus mau dulu izin dengan sebagian orang yang posisinya sangat sulit.
bercerita kepada saya, ada yang sampai 3 tahun jemaah nabung untuk kurban. Tahun ini kembali laksana 3 tahun nabung, coba. La ilaha illallah. Malu sama Allah itu yang lebih besar. Karunia Allah yang diberikan kepada kita sudah begitu banyak. Masa embane kurban? Enggak lah, nampak baik Ustadz melu bunga. Udah jatahkan masjid 5 beli 10 kilo. 2 kilo Kang Bayangkara, ada 2 kilo orang Bayangkara. Mau diprotes ya, ini juru 2 kilo Ustadz ya. 2 kilo Kang Bayangkara, 2 kilo Kang Masjid Agung, 2 kilo Kang Masjid Jensut, 2 kilo Kang Masjid Al-Islah, 2 kilo Kang Masjid Liane Mani gitu. Masya Allah. Alhamdulillah kenal karo takmir. Jadi soal karo takmir beli kafe gitu. La ilaha illallah. Ayo berkurban, berkurban. Runutannya yang tadi saya katakan, kalau seorang udah tahu ajaran, tahu keutamaannya, nanti akan muncul kemauan. Ketika sudah muncul kemauan, akan ada kemampuan yang Allah berikan. Runutannya kayak gitu. Izin lah mau kerja di WSK orang kurban, izin. Yakin izinnya pol teman, izin banget sama Allah, bukan sama manusia, izin sama Allah. 2SK. Masa kalah sih ada 2SK belas? Pelontosan raga, urip-urip bismillah, tau ya. PNS yang lain kan banyak banget, pencari nafkah serabutan, ya saya. Pencari nafkah serabutan. Masya Allah, izin di hadapan Allah kayak gitu ya. Masa yang banyak motornya, motor sing gede api, mobilnya ya anak, umaya Masya Allah menterek. Niki Pak, juga kan bagiannya menjenengan. Astagfirullah, matur nuwun ya Mas, cukup seperti itu, berbahagia di hari raya Idul Adha. La haula wala quwwata illa billah. Ayo kita semuanya berkurban. Maka saya sering menyemangati kepada jamaah. Itu saya katakan, setiap muslim harus punya tabungan haji. Harus punya tabungan haji. Karena itu wajib. Kewajiban kita setiap muslim. Tapi kan yang mampu iya benar. Itu kewajiban bagi yang mampu. Tetapi kalau nggak ada kemauan ya orang bakal mampu. Kalau nggak ada kemampuan sudah buktikan, silahkan buktikan. Kalau nggak ada kemauan, nggak ada kemampuan. Itu benar seperti itu. Orang muslim harus punya tabungan haji, nggak harus di bank, tetapi dia harus punya tabungan yang memang dia plotkan, dia akan gunakan untuk berhaji. Harus dia miliki seperti itu. Tapi kan Ustaz siki naftar suwe banget orang urusan mangkate bu tahun pira, sing penting gugurkan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya katakan, jenengan sudah nabung, sudah ada ikrar nabung nih, misalnya tabungannya seperti ini. Kemudian setiap hari jenengan janji sama Allah, ya Allah mudahkan hamba sampai ke tanah suci mengerjakan ibadah haji plung 1000, 2000, 500, kadang-kadang 200. Masih ada 200 apa? Kemudian pas terkumpul 200.000 jenengan meninggal, tapi jenengan sudah ada langkah nyata. Insya Allah jenengan dapat pahalanya sempurna. Ada masalah? Gak ada masalah sama sekali. Cuma tadi yaitu harus muncul kemauan, barulah Allah tambah dengan kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkorban juga seperti itu. Masa di sini di kota yang katanya masyarakatnya berpendidikan, yang katanya masyarakatnya itu sugi-sugi kayak gitu ya. Tetapi subhanallah kalah sama masyarakat daerah Batur sana yang gunung minang-minung atuh banget.
bagian perumah itu 10 kilo Pak, 10 kilo. Jadi kayak nyembelih wedhus darah ke masjid digawa balik maning kayak gitu sampai levelnya. Banyak banget karena di sana ya. Karena apa? Mereka mau ada kemampuan dari Allah. Tapi kan beda Ustaz, di sana orangnya kaya-kaya. Orang berkorban itu nggak harus kaya, tetapi apa? Ada kemauan. Insya Allah kemampuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, manfaatkan perjumpaan kita dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayo kita mujahadah, ayo kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.